Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Setelah bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan di bawah pengawasan penuh perhatian dari teman-temannya, Lee Sin dengan tenang mengangguk. 3 hari kemudian, di lantai 2 menara misi pasukan pemburu iblis. Dalam hal ukuran, lantai ini selebar lantai pertama menara misi pasukan perburuan iblis, dan desainnya hampir identik, itu adalah aula seluas 300 meter persegi, dikelilingi oleh 6 konter persegi yang tinggi, yang berdiri untuk masing-masing ruangan. Dari 6 jenis misi yang berbeda. Mereka diatur menurut urutan berikut: misi pemusnahan, misi pencarian, misi penjelajahan, misi intelijen, misi perang dan misi campuran. Ini adalah menara misi pasukan pemburu iblis, dan dengan demikian, hampir semua misi ditujukan untuk melawan iblis. Hanya beberapa misi khusus, membentuk minoritas kecil, yang tidak berhubungan dengan iblis. Mengandalkan ubin kelas umum mereka yang baru diperoleh, terdiri dari 5% mitos, Long Hao Shen dan rekan satu timnya menuju ke lantai 2 menara misi. Tempat ini terlihat sangat sama dengan lantai pertama, dengan tata letak yang persis sama. Tetapi sehari sebelumnya, setelah mereka menaikkan peringkat mereka ke kelas umum, mereka segera bergegas ke pusat transaksi di lantai 2, di mana mereka hanya tinggal selama 10 menit sebelum pergi dengan sangat terkejut. Ada begitu banyak hal baik yang membuat mulut mereka berair. Tapi sekarang, mereka kemungkinan besar adalah pasukan pemburu iblis termiskin di kelas umum. Bahkan setelah menambahkan semua poin kontribusi mereka, 7 dari mereka nyaris tidak mencapai 2 digit. Setelah kejutan seperti itu, Wang Yuan, Han Yu, dan Sima Xian pergi untuk mengklaim keterampilan rahasia yang telah mereka pilih sebelumnya, dan pagi ini, mereka bertujuh bergegas memilih misi untuk dipilih. Mendapatkan poin kontribusi setara dengan meningkatkan kekuatan mereka. Di lantai 2 pusat bisnis, mereka bahkan melihat sejenis pil yang sangat kuat, yang disebut pil Roh Kudus. Siapapun, terlepas dari panggilannya, hanya akan dapat meminum satu pil Roh Kudus sepanjang hidupnya, membuatnya memperoleh total 1000 tingkat energi spiritual sekaligus, di bawah premis bahwa itu tidak digunakan untuk menerobos kemacetan. Itu adalah total 1000 level. Faktanya, untuk kelompok Long Hao Shen, jumlah poin kontribusi yang dibutuhkan untuk membeli pil ini sangat besar. Satu-satu biaya total 10.000 poin kontribusi, dan harganya akan jauh lebih tinggi jika bukan karena fakta bahwa penggunaannya tidak dapat diulang. Melihat pil ini, mata Lin Xin langsung membiru. Jenius yang terlatih sendiri di bidang alkimia ini telah melihat resep pil Roh Kudus ini di masa lalu. Dia ingat samar-samar bahwa salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil ini berasal dari binatang ajaib dari langkah ke-8. Tapi resep yang dia lihat sejak lama itu dalam keadaan hancur. Jika 7 dari mereka ingin mengambil satu pil Roh Kudus per orang, mereka akan membutuhkan sejumlah 70.000 poin kontribusi. Dan ini setelah menghilangkan peralatan yang tak terhitung banyaknya yang mereka hadapi. Pada inti dari pusat transaksi pasukan pemburu setan ini, uang tidak memiliki nilai apapun, dan bahkan kios penjual yang didirikan oleh pasukan pemburu setan lainnya, hanya akan menerima poin kontribusi sebagai mata uang. Ayo bubar dan cari misi yang cocok untuk kita, semuanya. Kami juga dapat mengincar tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi, karena kami akan melakukan misi ini bersama-sama dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Di bawah kepemimpinan Long Hao Shen, 7 orang ini membentuk 6 kelompok. Menuju ke konter yang berbeda, mereka melihat misi dengan hati-hati. Di belakang setiap konter ada papan kristal ajaib yang sangat besar dengan daftar misi yang diiklankan. Dan daftar ini berisi nama misi dan hadiahnya. Tetapi untuk satu inspeksi terperinci, mereka perlu membayar beberapa poin kontribusi. Untuk pasukan perburuan iblis di kelas prajurit, biayanya hanya 1 poin kontribusi, tetapi di kelas umum, mereka harus membayar 10 poin kontribusi untuk memeriksa detail misi tunggal. Kelompok Long Hao Shen hanya memiliki total 20 poin kontribusi, yang berarti bahwa mereka hanya bisa memeriksa 2 misi. Long Hao Shen menarik tangan kecil Keir, menuju ke konter misi di depan mereka untuk memeriksa papan kristal magis yang sesuai. Keir tidak memegang tongkat bambunya lagi.
Fakta bahwa uji coba kompor spiritual samsara telah selesai juga menyiratkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan sebenarnya dari kompor spiritual ini. Meskipun dia masih harus kehilangan akal untuk sementara, dia bisa memilihnya sendiri. Misalnya, dia saat ini memilih untuk melepaskan indera penciumannya. Saat Long Hao Shen sedang melihat daftar misi dengan tekun, Keir sesekali meliriknya. Sejak dia memulihkan penglihatannya, dia hanya bisa sesekali menatapnya. Seolah-olah tidak peduli berapa lama dia mengawasinya, itu masih belum cukup. Dia sudah banyak berubah sejak mereka masih anak-anak. Sejak kecil, dia telah menjadi remaja, tetapi dia tidak kalah tampan dari sebelumnya. Diinduksi oleh peningkatan kultivasinya, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan aura suci dan terlihat lebih menarik. Itu memiliki daya pikat yang sedemikian rupa sehingga aura murni ini tampaknya memiliki efek pemurnian. Itu adalah Sion of Light. Long Hao Shen tiba-tiba terkejut, membangunkan Keir dari lamunannya. Dia segera mengikuti tatapannya. Dengan satu pandangan, Keir segera menemukan apa yang menginspirasi kejutan Long Hao Shen. Misi yang bisa dilakukan oleh pasukan perburuan iblis kelas umum memang berbeda. Di bawah kelas umum, sebagian besar misi kelas prajurit dihargai dengan jumlah antara 1.000 dan 3.000 poin kontribusi. Hadiah mereka terbatas sampai beberapa bahkan hanya dihargai beberapa ratus poin. Tetapi di kelas umum, tidak ada misi yang dihargai kurang dari 3.000 poin kontribusi. Di antara banyak tugas, Long Hao Shen tampaknya telah melihat satu sangat dihargai, dengan nama, menjelajahi Gua Bersiul Desolate. Misi ini dihargai dengan 20.000 poin kontribusi, dan tingkat bahayanya adalah, tidak diketahui. Betapa besar imbalannya. Long Hao Shen merasa detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia dapat dianggap tenang di antara orang-orang pada usia yang sama, dia masih seorang pemuda berusia lebih dari selusin tahun, dan dalam beberapa hal masih seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau. Gao Yingji telah memberitahunya bahwa secara umum, misi dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui akan segera diambil, karena ketika menyelesaikannya, kemungkinan menghadapi bahaya besar umumnya cukup rendah. Tetapi biasanya, hadiah untuk misi semacam itu tidak akan terlalu tinggi. Namun, misi ini adalah misi paling kaya yang bisa mereka lihat. Keseluruhan 20.000 poin. Bahkan jika mereka harus menyerahkan sepertiganya ke pasukan perburuan iblis keempat, mereka masih akan mendapatkan hadiah 14.000 poin kontribusi, yang akan sangat bermanfaat bagi tim mereka. Selanjutnya, semua barang yang akan mereka ambil akan diterima oleh pasukan perburuan iblis mereka. Memanggil rekan-rekannya untuk bergabung dengannya dengan tergesa-gesa, dia mengarahkan misi ini agar mereka melihatnya. Sima Xian menyatakan tanpa ragu sedikit pun, "Bos, apa yang masih kamu ragukan? Periksa lokasi misi ini, kami memiliki 20 poin kontribusi, sehingga kami dapat memeriksa total 2 misi. Karena hadiah setinggi itu datang bersama dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui, saya rasa tempat itu seharusnya terletak di kedalaman wilayah ras iblis." Mendengar pembicaraan Sima Xian, mata semua orang berbinar. Jika mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah iblis, tidak aneh bagi mereka untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Long Hao Shen mengangguk sebagai tanggapan, menjawab, "Oke, kalau begitu mari kita lihat detail misi ini." Sesampainya di depan konter, mereka menyerahkan biaya 10 poin kontribusi untuk memeriksanya. Dengan cepat informasi lengkap misi ini muncul di hadapan pasukan perburuan iblis pertama tingkat prajurit. Gua Bersiul Desolate terletak di tengah wilayah iblis. Eksplorasinya membutuhkan total kedalaman 1.150 km ke dalam wilayah iblis, melewati 4 provinsi iblis. Menurut intelijen kami, suara mendesis kadang-kadang akan terdengar dari Gua Bersiul Desolate, tetapi kabarnya, perubahan geologis tiba-tiba terjadi di sana beberapa bulan yang lalu, dan kemungkinan besar telah mengekspos beberapa permata langka. Jika Anda berhasil menjelajahi gua sepenuhnya, Anda akan mendapatkan hadiah tambahan berupa poin kontribusi tergantung pada nilai permata yang akan Anda bawa kembali. Gua Bersiul Desolate saat ini merupakan tempat bahaya yang tidak diketahui. Namun demikian, masih diperlukan untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis,
yang memiliki kemungkinan besar untuk bertemu dengan pengintai iblis di jalan. Kemudian, lokasi yang tepat dari Desolate Whistling Cavern dicatat di peta. Setelah membaca informasi itu sepenuhnya, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 mengerutkan alis mereka dalam diam. Kelas umum 21, ini adalah identitas baru mereka. Dan itu juga menyiratkan bahwa di antara semua pasukan perburuan iblis, saat ini ada total 21 di kelas umum. Long Hao Shen bertanya, kita harus menembus kedalaman 1150 km di wilayah iblis. Ini pasti tidak akan mudah, bagaimana menurutmu tentang misi ini? Wang Yuan berkomentar, misi ini akan sangat sulit, tetapi kami dapat yakin bahwa selama kami berhasil menyelesaikannya, manfaatnya akan cukup signifikan bagi kami. Beberapa saat yang lalu, saya melihat misi lain dengan hadiah 20.000 poin kontribusi. Itu di sisi misi pemusnahan, bagaimana kalau membandingkannya? Petik 2. Sebenarnya, kelompok Long Hao Shen tidak menyadarinya karena kegembiraan mereka karena datang ke lantai 2 dari pusat misi pasukan pemburu iblis untuk pertama kalinya, tetapi kehausan mereka akan poin kontribusi benar-benar berlebihan. Dengan cepat, 10 poin kontribusi mereka yang tersisa digunakan untuk memeriksa misi pembantaian ini. Tujuan dari misi ini adalah untuk membunuh 10 iblis peringkat menengah dari langkah ke-7. Tanpa perlu melihat namanya, mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Pada saat itu, karena keberuntungan mereka yang ekstrim, mereka berhasil membunuh Beta Haus Darah. Dan ini hanya mungkin karena serangan diam-diam Hauiwei berhasil, sangat mengurangi kekuatan Beta Haus Darah. Tapi keberuntungan tidak bisa tinggal di pihak mereka selamanya, untuk mengatakan apa-apa bahwa kali ini akan menjadi hitungan 10 setan. Dengan kekuatan mereka saat ini, memilih misi ini sama saja dengan membuang nyawa mereka, dan yang lebih penting, mereka masih harus terlebih dahulu menemukan iblis yang tangguh ini. Pada titik ini, mereka sudah dibiarkan tanpa pilihan lain, karena mereka tidak memiliki poin kontribusi yang tersisa untuk memeriksa misi yang berbeda. Pasukan perburuan iblis dengan 0 poin kontribusi lahir. 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 yang baru lahir saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya, semua orang membuat keputusan tegas untuk melakukannya. Jika itu benar-benar terbukti tidak mungkin, mereka paling buruk akan meninggalkan misi ini. Bagaimanapun, menyerah misi tidak akan mengurangi poin kontribusi dari pihak mereka. Jika diperlukan, mereka hanya akan meminjam beberapa poin kontribusi lagi untuk memilih misi lain. Dan yang lebih penting, ini adalah misi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Dengan 13 orang yang berpartisipasi di dalamnya, mereka benar-benar memiliki peluang. Pada akhirnya, Long Hao Shen kembali sekali lagi ke depan konter yang menampilkan misi eksplorasi, dikawal oleh teman-temannya. Halo, kami memutuskan untuk menerima misi eksplorasi, menjelajahi gua bersiul yang sunyi. Long Hao Shen berkata kepada pria yang duduk di belakang konter. Tampilan prajurit pasukan pemburu iblis ini memberi Long Hao Shen penuh keraguan, sementara dia diam-diam mencoba menyembunyikan keheranannya. Untuk bisa datang ke lantai ini, mereka harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas umum, tapi anak-anak ini masih terlalu kecil. Mereka pasti berusia kurang dari 20 tahun, dan anggota pasukan perburuan iblis berusia 20 tahun atau kurang sangat langka. Apalagi, orang yang terlihat seperti kapten bahkan lebih muda dari teman-temannya. Meskipun demikian, karena mereka dapat datang ke tempat ini, jelas tidak perlu mempertanyakan status mereka. Oke, harap tampilkan ubin kapten resmi Anda. Long Hao Shen mengeluarkan plat resminya dan mengirimkannya, mendaftarkan namanya ke anggota staf. Saat anggota staf mendaftarkannya, informasi berikut muncul, skuad perburuan iblis kelas umum ke-21 akan menerima misi eksplorasi, menjelajahi gua bersiul yang sunyi. Hadiah misi, 20.000 poin kontribusi. Tidak ada penalti untuk kegagalan misi. Pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, jumlah misi selesai. Membaca nomor ini, suara anggota staf ini tiba-tiba tersendat. Mengangkat kepalanya sok, dia melihat Long Hao Shen. Jumlah misi selesai, 0.
Bagaimana? Bagaimana mungkin? Long Hao Shen dengan sopan menjawab, kami adalah Demon Hun Squad yang baru dibentuk dari Demon Hun Squad Competition tahun ini. Karena semua orang di tim kami telah mencapai langkah kelima, dan kami juga telah memperoleh poin kontribusi yang cukup selama kompetisi tim, kami dapat meningkatkan nilai kami kemarin. Inilah alasan mengapa kami tidak pernah menyelesaikan misi sendiri sebelumnya. Jadi itu sebenarnya pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Anggota staf memperingatkan mereka dengan niat baik, misi ini akan sangat menantang, Anda harus memasuki lebih dari 1000 kilometer ke dalam wilayah iblis. Dalam perjalanan, Anda harus melintasi 4 provinsi iblis, dan meskipun rencana perjalanan optimal ditunjukkan di peta, Anda akan memiliki peluang besar untuk bertemu dengan pasukan iblis. Tingkat bahaya dengan demikian cukup penting. Selanjutnya, Gua Bersiul Desolate adalah tempat bahaya yang tidak diketahui. Meskipun hadiahnya cukup besar, misi ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Apakah Anda benar-benar yakin ingin menerima misi ini? Long Hao Shen menjawab sambil tersenyum, itu benar, kami yakin. Terima kasih atas peringatannya, kami akan berhati-hati. Sampai misi selesai, kami akan bekerja sama dengan Demon Hun Squad lainnya. Dengan dua tim yang bertindak sebagai satu, meskipun bahaya masih ada, kami seharusnya masih memiliki peluang bagus untuk berhasil. Anggota staf membuka matanya lebar-lebar, karena ini masalahnya, seharusnya tidak apa-apa. Tapi kamu harus ingat bahwa untuk pasukan pemburu iblis, poin terpenting adalah pertahanan diri. Jangan mengambil terlalu banyak risiko demi poin kontribusi. Biarkan saya mengurus formalitas untuk Anda. Berpikir bahwa kelompok Long Hao Shen akan melakukan misi ini bersama-sama dengan pasukan perburuan iblis kelas umum lainnya, dia tidak mempertanyakan pilihan mereka lagi. Anggota staf yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di menara misi semuanya sangat teliti. Jika mereka percaya bahwa tim yang ingin menerima misi tertentu tidak akan dapat menyelesaikannya dengan sukses, mereka bahkan dapat menolak untuk menerimanya. Bagaimanapun, ini terkait dengan keamanan pasukan perburuan iblis. Setelah menerima misi eksplorasi, mereka juga menerima barang terkait misi, permata rekaman. Ini adalah permata kecil dengan fungsi perekaman, setelah diaktifkan dengan energi spiritual, itu akan merekam gambar di sekitarnya dalam ingatannya. Recording game ini sangat berharga, salah satunya memiliki nilai 1000 poin kontribusi. Untuk misi eksplorasi ini, itu akan dipinjamkan kepada mereka secara gratis, tetapi jika mereka kehilangannya, mereka harus menggantinya. Pada saat prosedur selesai, kelompok Long Hao Shen meninggalkan menara misi pasukan perburuan iblis dalam kegembiraan. Ini adalah misi pertama mereka. Adapun persiapan mereka sebelum pergi, mereka melakukannya secepat mungkin. Hadiah mereka adalah 20.000 poin kontribusi. 5 hari kemudian. Lantai 2 menara misi perburuan iblis. Seorang lelaki tua berambut beruban datang dengan tergesa-gesa ke konter misi eksplorasi. Berdiri di sana adalah anggota staf yang sama yang berinteraksi dengan Long Hao Shen. Petugas Li Jing, apakah kamu datang untuk misi baru lagi? Pria parubaya yang berdiri di belakang konter jelas cukup akrab dengannya. Dia adalah salah satu petugas yang bekerja di menara misi pasukan pemburu iblis dan bertanggung jawab untuk melepaskan misi. Dan kali ini, Li Jing jelas terlihat sangat cemas. Bukan itu masalahnya, aku datang untuk membatalkan misi. Tolong batalkan misi, Exploring the Desolate Whistling Cavern, yang dibagikan 1 minggu yang lalu. Menurut informasi terbaru, saya khawatir bahwa binatang ajaib dari langkah ke-8 atau ke-9 kemungkinan besar akan berada di Gua Bersiul Desolate. Bahkan ada kemungkinan beberapa peninggalan sejarah zaman kuno ada di sana. Ini sangat meningkatkan tingkat kesulitan misi. Hadiah untuk misi eksplorasi ini telah ditingkatkan menjadi 200.000 poin kontribusi, dan itu akan diberi label sebagai misi kelas raja. Apa? Pria parubaya itu terkejut, misi kelas raja. Menurut peringkat pasukan pemburu iblis, setelah kelas prajurit datang kelas umum, diikuti oleh kelas komandan, dan kemudian, kelas raja. Faktanya, misi kelas raja sudah bisa dianggap sebagai misi tingkat tinggi. Sebagai modifikasi misi dengan peningkatan 2 nilai di atas peningkatan 10 kali lipat hadiah,
ini adalah situasi yang sangat jarang terlihat. Li Jing tersenyum pahit, gua bersiul yang sunyi awalnya ditemukan oleh pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Karena mereka baru saja menyelesaikan misi lain pada waktu itu, dua anggota mereka terluka parah, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahinya. Mereka baru saja menentukan situasi di gua ini dengan beberapa pemeriksaan sederhana. Namun baru-baru ini, pasukan perburuan iblis kelas umum lainnya telah membawa kembali informasi yang lebih akurat. Fluktuasi energi spiritual yang kuat ditemukan di dalam gua, sangat mungkin terkait dengan binatang ajaib yang tangguh. Selanjutnya, ras iblis juga telah mengirimkan beberapa pasukan untuk mulai menjelajahinya. Inilah sebabnya mengapa tingkat kesulitan tiba-tiba meningkat menjadi tingkat raja. Jika Demon Hun Squad kelas raja menanganinya, eksplorasi ini seharusnya tidak terlalu bermasalah untuk dilakukan. Pria parubaya yang duduk di belakang konter misi mengungkapkan senyum pahit juga, tapi misi ini telah diterima. Apa? Diterima? Li Jing terkejut, skuad perburuan iblis kelas umum menerimanya. Tapi itu adalah misi yang membutuhkan untuk masuk lebih dari 1000 km ke dalam wilayah iblis, dan Anda mengatakan itu telah diterima beberapa hari setelah rilis, begitu saja. Saya ingat itu. Pada saat itu, mereka mengatakan mereka akan menangani misi ini bersama dengan pasukan pemburu iblis lainnya, itulah sebabnya saya membiarkan mereka menerimanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir mereka sudah berangkat. Ekspresi Li Jing segera menjadi lebih buruk. Bagi aliansi, salah satu pasukan pemburu iblis adalah sumber daya yang paling penting. Kami tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika kami mengejar mereka sekarang. Sebagai pasukan perburuan iblis kelas umum, mereka setidaknya harus tahu cara mempertahankan diri. Setelah merasakan sesuatu yang salah, mereka harus kembali. Terlebih lagi, ini adalah kerjasama dua tim. Saya berharap mereka akan menyadari bahaya pada waktunya dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Karena itu adalah kesalahan kami akan memberi mereka 10.000 poin kontribusi sebagai hadiah pada saat mereka kembali. Pria parubaya yang duduk di belakang konter masih merasa ragu. Bagaimanapun juga, tim Long Hao Shen adalah skuad perburuan iblis yang baru dibentuk yang tidak dia ketahui, tetapi menurut pendapatnya, karena mereka ditemani oleh skuad perburuan iblis kelas umum lainnya, mereka seharusnya merasakan fluktuasi energi spiritual internal yang ada di Desolate Wasteland. Gua dan mundur setelah merasakan bahaya. Kelompok Long Hao Shen memang sudah berangkat. Setelah menerima misi ini, dia segera membagikan isinya dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, dan setelah 2 hari persiapan, mereka dengan cepat meninggalkan kota suci, mengikuti peta yang diberikan kepada mereka. Long Hao Shen merasa beberapa penyesalan tentang fakta bahwa gurunya Yehua saat ini sedang menjalani budidaya pintu tertutup, dan tidak bisa melihat mereka karena alasan ini. Menurut Han Qian, kecepatan latihan Yehua luar biasa cepat dan ganas, seperti gunung berapi yang meletus tiba-tiba setelah tertahan selama beberapa waktu. Jika Seng Mo Dalu bisa dikatakan berbentuk persegi, kuil aliansi akan mengontrol persegi yang terbentuk di sudut barat laut sementara lainnya bisa dikatakan dikendalikan oleh ras iblis. Setelah memasuki zaman kegelapan, wilayah iblis telah dibagi menjadi 24 provinsi, dengan Dewa Iblis mengawasi masing-masing provinsi. Bagian tengah dari wilayah iblis dikenal sebagai Provinsi Pusat, serta yang terbesar dari 24, di mana Istana Kekaisaran Kaisar Dewa Iblis berada. Pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 melakukan perjalanan siang dan malam ditemani oleh pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit, dan setelah hanya 8 hari perjalanan, mereka mencapai perbatasan barat daya dari aliansi kuil. Long Hao Shen dan Keir duduk di punggung Hao Yue, Li Xin digendong oleh Rose Unicorn-nya, dan yang lainnya menunggangi kuda yang bagus. Dari 8 hari perjalanan tanpa gangguan, mereka sudah agak lelah. Pada hari pahlawan Maha Kuasa Chen Zidian pergi, Hao Yue terbangun, dan sekarang tampak lebih kuat. Tingginya sudah melebihi 5 meter, lebarnya hampir 2 meter, dan tatapan tajamnya memberikan kesan yang sangat kuat dan mendominasi. Setelah waktu 3 bulan, dia tampaknya telah menyelesaikan evolusi lain, naik dari peringkat menengah dari langkah ke-6 ke peringkat tinggi dari langkah ke-6.
Kecepatan kemajuan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya untuk binatang ajaib manapun. Long Haoshen menyuruh Hao Yue berhenti. Menatap sebuah kota yang terlihat cukup penting, dia mengeluarkan petanya dari lingkaran Forget Me Not. Di depan seharusnya ada Star Seeker City. Setelah melintasi 150 km, kita harus mencapai benteng yang berfungsi sebagai markas kuil prajurit di Tenggara. Sekarang, bagaimana kalau kita pergi ke kota Star Seeker dan beristirahat sebentar, sebelum menuju ke benteng? Tempat ini sudah di bawah pengaruh kuil prajurit, jadi pada saat itu, wajar jika dia memandang Wang Yuan saat dia mengajukan pertanyaan ini. Wang Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak keberatan. Ayo pergi ke kota Star Seeker ini untuk beristirahat. Pada titik ini, sebuah suara meledak dari sisi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Pada saat Long Haoshen berbalik ke samping, dia mengatakan bahwa yang berbicara justru adalah prajurit langkah kelima dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, Dian Yan, yang tidak berhasil mencapai 4 besar. Li Xin mengerutkan alisnya, menatap Dian Yan, bertanya kepadanya, apakah Anda punya saran, Saudara Yan? Dia memanggilnya langsung dengan namanya, jelas merasakan ketidakpuasan. Pada saat ini, pasukan perburuan iblis kelas tentara mereka untuk sementara dipimpin oleh Long Haoshen. Dan meskipun Li Xin menjadi pemimpin sesaat dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit mereka, dia meminta rekan-rekannya untuk bertindak sesuai dengan perintah Long Haoshen. Sebuah tim hanya dapat memiliki satu pemimpin, jika tidak, konflik akan sangat mungkin muncul. Dian Yan menjawab, jika kita berhenti di kota Star Seeker, mungkin kita akan dapat memasuki wilayah iblis dengan bijaksana. Saudara Dian, tolong beritahu kami lebih banyak tentang itu. Long Haoshen meminta, penuh minat. Dian Yan berkata, di kota-kota yang terletak di perbatasan aliansi kami, ada beberapa kelompok pedagang yang dikenal sebagai pedagang lepas. Pedagang ini melakukan bisnis gelap antara sisi manusia kita dan sisi iblis. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah asal dari banyak sumber daya kita. Dan itu berlaku untuk manusia dan iblis.